pemirsa Infinity Bali Channel. Kembali lagi dengan saya Tasya. Kali ini saya mengajak kalian jalan-jalan ke Kabupaten Gianyar yang terkenal akan seninya. Nah, yang pertama kita akan menuju Tampak Siring. Di tengah perjalanan, kami sempat berhenti sebentar karena kami melewati salah satu desa yang sedang melaksanakan upacara. Kalau di Bali, pemandangan seperti ini sudah sangat lumrah ya kawan-kawan. Setelah berkendara lebih dari 1 jam, tibalah kami di Ancut Petanu. Hai pemirsa Infinity Bali Channel, kembali lagi dengan saya Tasya. Nah pemirsa, kali ini kita sudah berada di Tampak Siring. Kalau kalian lihat dari latar belakangku ini, itu berarti kita sedang berada di alam. Tempat ini Cafe and Resto, dia memang agak membaur dengan alam ya konsepnya. Dan di tempat ini nggak cuma ada alamnya aja, ada juga sejarahnya. Makanan dan minumannya juga enak-enak banget. Jadi buat kalian yang penasaran, hidden gem apa nih di Tampak Siring, langsung aja tonton videonya sampai habis. Oke, ikutin aku terus. Healing dari bising dan keramaian kota kerap menjadi tujuan para pengunjung ketika sedang berlibur atau ingin menjelajah tempat baru. Ancut Petanu menawarkan pengalaman bagi para pengunjung di mana kita bisa bersantai, menyantap hidangan, bahkan menyatu dengan alam yang alami di sekitar kita. Terletak di Jalan Sentanu, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, tempat ini dapat diakses dengan cukup mudah. Hanya menuruni beberapa anak tangga saja hingga akhirnya sampai di tujuan. Pemirsa akan disambut dengan pondok-pondok kecil seperti joglo, hamparan rumput hijau yang luas dan rapi, serta tebing yang ditemani dengan aliran air terjun. Nah, restoran yang telah berdiri sejak tahun 2019 ini berada di dekat aliran Tukat Petanu. Tidak hanya menawarkan keindahan tukat yang jernih dan bebas sampah saja, namun air terjun alami ini turun langsung ke aliran Tukat Petanu. Infinitypedia. Tukat Petanu adalah sebuah sungai yang mengalir di Bali, Indonesia. Tukat dalam bahasa Bali berarti sungai. Sungai ini terkenal karena mitos yang berkembang di masyarakat terkait dengan Raja Maya Denawa dan pertarungannya dengan Batara Indra. Selain itu, Tukat Petanu juga dikenal sebagai sumber air penting bagi wilayah sekitar, termasuk kota Denpasar, Badung, dan Gianyar. Gimana pemirsa? Aliran sungai ditemani dengan air terjun ini menyejukkan bukan? Oh iya, untuk makanan dan minuman, tenang aja pemirsa. Menu-menu yang ada di sini dijamin enak-enak dan harganya sangat murah. Seperti yang satu ini. Begitu datang, kami disuguhi dengan jus semangka dan pisang goreng. Oh ya pemirsa, setelah menelusuri sedikit area Ancut Petanu, kami berkesempatan bertemu dengan pemilik Ancut Petanu. Penasaran nggak akan seperti apa keseruannya? Stay tune di Infinity Bali Channel. Kami dari Astra Motor Bali mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk Jawa Post TV Bali. Semoga di tahun ini makin sukses dan makin diterima oleh masyarakat Bali. Jawa Post TV Bali, independen, respect, menghibur. Kami dari LSPR Bali mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk Jawa Post TV Bali. Semoga di tahun ini makin sukses dan makin diterima oleh masyarakat Bali. Jawa Post TV Bali, independen, respect, menghibur. Nah pemirsa, kali ini kita akan berbincang dengan Bapak Budiana selaku pemilik Ancut Petanu. Perkenalkan, saya bernama Iwayan Budiana, berasal dari Banjar Saraseda, Desa Tampak Siring, Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Nah, di sini saya selaku owner atau pemilik dari
Ancut Petani. Nah, sejarah terkait Ancut Petani, mungkin hal itu saya dapatkan dari cerita dari mulut ke mulut lah, dari orang tua, mungkin dari beberapa sumber. Nah, secara umum kan bahwa Tukat Petani ini kan tukat yang bersejarah, dan di mana dalam konteks itu ada cerita terbersih sampai sekarang, cerita Maya Denawa. Nah, terkait perjalanan Maya Denawa, kemudian dan mungkin secara singkat saya sampaikan di sini kalau saya ambil dari hikmahnya, adanya perlawanan perjuangan Dharma melawan Adharma sehingga muncul sampai Hari Raya Galungan, dan sehingga ada penamaan-penamaan tempat-tempat yang dijalankan oleh Maya Denawa. Nah, kemudian yang mungkin sampai sekarang yang masih melekat yaitu adanya bertempul, dan tentunya terakhir beliau itu dibilang meninggal di kawasan Tanah Pegat dan alirannya di Sungai Petani ini. Nah, itu secara singkat. Nah, terkait berdirinya tempat Ancut Petani, dulu ini tempatnya sangat hutan sekali, artinya kita lewat pun sangat susah. Waktu kecil saya sudah biasa menyabit di tempat ini, nah, mempunyailah keinginan bahwa bagaimana bisa membersihkan, mengelola tempat ini dan menjaga kebersihan sungai sehingga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Nah, barangkali untuk healing atau yang lain, sehingga ada ketertarikan dan tempat ini bisa menjadi mungkin nanti destinasi atau objek wisata. Nah, untuk luas di area Petani, kalau dari sertifikat sekitar 15 hara, tetapi tempat yang saya miliki sampai saat ini adalah yang dari Resto Amerta, kemudian ada juga Anjavilla, dan inilah terakhir di Ancut Petani sisanya yang berdekatan dengan sungai. Jadi sekitar Ancut Petani ini kurang lebih 15 hara atau 1.500 meter persegi. Untuk Ancut Petani, saya mulai penggarapan sekitar tahun 2019. Jadi saya garap secara perlahan, mungkin pertama membersihkan sungai, membersihkan tempat-tempat, terutama di sungai ini dulu sebelum saya menata tempat ini banyak sekali ada sampah, terutama di saat musim hujan, sehingga semua kami kumpulkan sampah-sampah plastik, kain dan lain sebagainya itu, sehingga seperti sekarang lah sudah sedikit membersih, dan mungkin ke depan kami akan tetap menjaga dan menata, meningkatkan kebersihan di sekitar Sungai Petani. Nah, untuk tempat ini kebetulan saya memiliki secara pribadi SHM, dan ini sudah saya miliki sekitar di tahun mungkin sekitar 20 tahun yang lalu. Nah, setelah tempat ini terbuka, artinya kami buka ke publik secara umum. Yang pertama ada yang camp. Yang camp tentunya orang Denpasar, dan terus kami kembangkan. Kemudian ada kemarin anak-anak sekolah dari Cina. Camp di sini sekitar kurang lebih 40 orang. Nah, kebetulan dia tinggal di sini selama 3 hari. Nah, melihat peluang itu, kami mencoba untuk mengembangkan ke arah camp. Akan tetapi dalam proses perjalanan tentunya tidak semudah yang bisa kami harapkan, karena kalau ngecamp di sini di Bali mungkin identik dengan Kintamani. Nah, jadi di sini kami sekarang mencoba mencari pasar apa yang nanti mungkin akan ada. Yang ada sekarang
selain camp, tempat nyantai, tempat istirahat, mungkin ada juga tempat makan di sini. Jadi sambil makan bisa healing. Nah, terkait spot-spot foto yang ada di sini yang kami bikin, terkait yang di belakang saya ada kayak Bali dibilang Bomo ya. Mungkin pakem Bomo bagi orang Bali sudah tidak begitu, sudah lumrah lah istilahnya. Nah, sejarah terkait spot foto kami natural aja, alami saja, mengalir, tidak harus gini harus gitu. Yang jelas mengalir apa yang mungkin terbersit di pikiran kami, itu yang kami bikin. Nah, selama ini yang lebih banyak datang mungkin dari bule. Dari bule ada juga beberapa wisatawan lokal yang mampir di tempat kami, cuman yang lebih dominan itu ke bule. Tantangannya tentunya lumayan berat karena bagaimanapun pertama akses yang lumayan jauh tentunya lumayan juga menguras energi. Akan tetapi di samping akses juga di saat musim hujan. Di saat musim hujan itu tentunya mempunyai tempat seperti ini kan ya bolehlah dibilang agak susah. Susah dalam artian mendatangkan customer untuk ke sini. Harapan saya ke depan tentunya dengan adanya Tukat Petanu ini akan memberikan motivasi kepada saya untuk mengembangkan objek wisata yang ada di tempat ini, khususnya di Angkut Petanu, karena di sini lahan sangat potensi untuk bisa dikembangkan dengan luas lahan pendamping yang ada sangat banyak. Tentunya itu belum tergarap secara maksimal. Jadi kami menginspirasi dari munculnya Angkut Petanu, mudah-mudahan bisa memberikan suatu motivasi bagi saya untuk mengembangkan ke area di sekitar ini. Nah, untuk sementara pengembangan ini mungkin sudah ada beberapa rencana kami untuk membuat glamping di sekitaran tempat ini yang potensi kita kembangkan. Jadi dalam proses pembuatan itu tentunya kami tidak akan merusak alam, kami akan bersinergi dengan alam, karena glamping yang kami bangun nanti kan struktur disesuaikan, artinya tidak struktur berat, mungkin bahannya dari elemen kayu kebanyakan atau mungkin dari murni dari glamping itu tersendiri. Setelah bertemu dengan Bapak Budiana, yuk saya ajak keliling lagi. Saat kami berkunjung, pengunjung tidak terlalu ramai. Namun, tempat ini sudah kerap dikenal dengan turis mancanegara. Nah, pemirsa Infinity, ini dia spot-spot yang sering muncul di sosial media atau di Instagram orang-orang Bali ataupun turis-turis mancanegara. Contohnya ada yang Barong ini, air terjun ini ikonik banget sih ini karena dia bentuknya kayak terowongan gitu. Kalau nggak salah sih kita bisa masuk ya, karena di situ ada pintu masuk. Jadi orang biasa foto duduk di sini atau masuk di situ. Terus di sini juga ini real, no fake-fake. Ini bener-bener air terjun, ini nggak dibuat ya, ini emang ada air terjun di sini. Jadi ikonik banget, dan setelah air terjun ini langsung alirannya menuju ke sungai. Sungai ada di bawah situ. Kita lihat. Sungainya juga bersih, nggak ada sampah sama sekali. Sangat-sangat nature. Jadi tadi itu ada beberapa orang yang memang duduk-duduk di batu situ, boleh, nggak terlalu bahaya. Cuman ya tetap hati-hati ya. Apalagi kalau musim hujan kan licin. Tuh, saking bersihnya, airnya tuh sampai warna biru hijau-hijau gitu. Jadi warna airnya tuh nggak keruh. Nah, tadi ownernya juga bilang kan kalau bakalan ada glamping ya di sini, ada camping. Nah, campingnya itu nanti di atas sini, area-area sini lah. Jadi buat kalian semua wajib ramein, apalagi untuk orang-orang lokal Denpasar, Bali, wajib ramein tempat ini sih, karena ini benar-benar hidden gem banget yang wajib didatengin, apalagi sama teman-teman.
Tapi satu pesan saya, jangan dirusak, apalagi buang sampah sembarangan. Boleh? No. Terdapat juga gua Barong yang dialiri aliran air terjun dan membentang kolam ikan di bawahnya. Untuk menu makanan yang ada di sini, disediakan makanan lokal dan western food seperti makanan khas Italia. Kalau ikan ini, pemirsa di rumah tahu nggak? Infinitypedia. Ikan mujair nyat-nyat. Umumnya dihidangkan dengan sepiring nasi panas, racing kangkung, sambal matah, dan kacang goreng. Istilah nyat-nyat berasal dari kata nyat, yang dalam bahasa Bali memiliki arti surut. Nyat-nyat merupakan metode masakan khas Bali, di mana bahan masakan dimatangkan dengan cara dimasak dengan air dan bumbu-bumbu sampai airnya menyusut atau tersisa sedikit. Mujair nyat-nyat sangat mudah dijumpai di Kintamani karena memang makanan ini merupakan makanan khas Kintamani. Perkembangan kuliner ikan mujair nyat-nyat begitu pesat, hingga tidak hanya dapat dijumpai di Kintamani saja, namun kini sudah tersedia di beberapa warung tradisional di Bali. Nah, selain mujair nyat-nyat, kami juga pesan pizza, spaghetti carbonara, dan ini dia kesukaan warga Bali, rujak colek. Untuk minumannya sendiri, kami pesan leci tea dan lime squash. Nah, pemirsa Infinity, di depan saya ini sudah disediakan 4 menu makanan. 2 dari lokal dan 2-nya lagi itu makanan western ya, dari Italia. Nah, yang pertama ini ada mujair nyat-nyat. Yang kedua, ini kalian semua udah pasti tahu, ini adalah rujak colek. Yang ketiga, di sini ada pizza. Dan yang terakhir ada spaghetti carbonara. Untuk minumannya, di sini kami pesan ice leci tea dan lime squash. Selamat makan. Tuh pemirsa, lihat aja sampai goyang-goyang kan saya menyantap hidangannya. Setelah ini, saya akan mengajak kalian semua untuk turun sedikit ke arah Ubud dan menikmati dessert atau makanan penutup di daerah Ubud. Penasaran kan? Stay tune di Infinity Bali Channel. Kami dari Premier Group mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk Jawa Post TV Bali. Semoga di tahun ini semakin sukses dan makin diterima oleh masyarakat Bali. Jawa Post TV Bali, independen, respect, menghibur. Saya, Arum Sekar, dari Tribe Bali Kuta Beach, mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga untuk Jawa Post TV Bali. Semoga di tahun ini makin sukses dan makin diterima oleh masyarakat Bali. Jawa Post TV Bali, independen, respect, menghibur. Nah pemirsa, setelah turun ke area Ubud, ini dia tempat yang ingin saya rekomendasikan. Selamat datang di Mango Mango. Siapa di sini yang habis makan berat harus makan yang manis-manis? Dessert atau hidangan penutup memiliki fungsi untuk menyegarkan mulut setelah menikmati hidangan utama. Di tempat ini, terdapat sebuah kuliner dessert unik yang memadukan buah mangga dengan seremonial matcha atau bubuk teh hijau dengan kualitas tertinggi. Tempat dessert ini terletak di Jalan Gotama Selatan, Ubud. Pengunjung yang datang berasal dari banyak kalangan. Ada warga lokal, ada juga turis mancanegara. Nah, di kesempatan ini, kami bertemu head chef Mango Mango Cafe, yaitu Kak Faizal Prasetyo. Kita tanya-tanya yuk. Halo, nama aku Faizal Prasetyo. Jabatan aku di sini sebagai head chef dan pastry chef di Mango Mango Ubud, Bali. Mango Mango ini berdiri mungkin lebih jelasnya kalau nggak salah tanggal 28 Februari
berarti sudah berjalan sekitar di 4 bulan. Kita mau berjalan di 4 bulan, bulan ini bulan keempat. Ini agak unik sih, pemilik Menggo-Menggo ini agak unik. Kenapa namanya kita ini Menggo-Menggo? Karena dia terinspirasi banyaknya kebun mangga di Indonesia, di luar Bali dan di Bali. Dan mangga itu sangat mencerminkan Indonesia, yang dimana dia itu buah yang tropis sesuai dengan iklim Indonesia, dan mangga itu rajanya buah dari semua buah tropis yang ada di the world, di dunia. Dan kenapa ada Menggo, dua kata itu, yaitu biar terdengar unik dan lucu sih kalau disebutin Menggo. Apalagi kalau orang luar nyebutinnya Menggo. Ya, kita pakai semua jenis mangga di Indonesia, semua jenis lokal mangga ya jelas ya. Rumani, mangga alpukat, mangga madu dan lain-lain. Spesial menu di kita, kalau ada pertanyaan apa sih spesial menunya, semua menu spesial di sini. Karena kenapa bilang spesial semuanya? Karena menu kita dari berbagai aspek negara kita satuin, kita combine jadi satu. Contohnya aku sebutin yang signature aja. Signature di sini ada di So Much Menggo. Dan kalau untuk minumannya kita minumannya itu hampir semua minuman di sini mengandung matcha, dan kita pakai ceremonial matcha. Ceremonial matcha adalah matcha yang paling bagusnya di dunia. Kita masih banyak menu lainnya, contohnya kayak ada coconut cloud, itu tropis banget. Kita untuk cairannya kita pakai coconut water, dan kita ada yang strawberry matcha latte, itu rasanya unik banget karena ada kecutnya dari strawberry-nya, itu jadi kayak tropical banget, Indonesia banget lah kalau untuk rasanya. Nah, kita kalau mulai start harga, kita untuk produk ya, bukan add-on, kita start harga dari 45.000 sampai paling mahal di sini 70.000. Setiap hari kita buka, dan mulai buka pada pukul 9 WITA sampai 11 WITA. Kenapa berbeda? Karena di Ubud ini nggak ada home dessert yang dia berani memainkan dessert dari Asia atau ingredient dari Asia lainnya. Contohnya, kita berani mainin matcha dan mango. Kedua, di dalam So Much Menggo, aku ceritain sedikit tentang menunya. Satu, yang jadi signature, yang jadi signature bingsu. Okay. Di dalam bingsu ini kita ada beberapa aspek dari tempat lainnya. Tempat lainnya dalam contoh kita pakai di matcha snow ini kita ada rice bean dari Jepang. Terus kita bisa tambah kayak add-on mangga dari Indonesia, dan kita ada vanilla ice cream dan lain-lain. Dan tempat di sini mungkin dibanding tempat lain di sini lucu, nyaman. Kalian bisa enak datang buat ya, ngobrol sama temen dan mungkin kerja di sini. Dan kita juga mendesain menu itu selucu mungkin dan menarik mungkin untuk foto. Banyak pengunjung yang datang di sini, mungkin dari 100% itu 65%-nya itu bule dan 45%-nya itu lokal dalam artian tidak hanya dari Bali, tapi lokal turis di Bali itu ada, mungkin ada beberapa dari Jakarta, Surabaya, Bandung, bahkan ada yang dari Jakarta gitu. Kalian dia liburan ke sini dan dia melihat di Instagram kita, dia langsung datang. Dan menu kita ini dirancang untuk semua kalangan menyukainya, baik itu orang tua, anak muda, bahkan anak kecil. Tantangan di sini adalah bagaimana mengubah persepsi orang itu apa itu dessert.
Dan dessert itu sebenarnya untuk orang-orang itu bukan pilihan utama untuk mengenyangkan perut ya, karena pasti semua orang itu rata-rata sudah mentok di appetizer, dan jarang sekali orang yang, bukan jarang sekali ya, sedikit orang yang memang dia harus menikmati dessert di sore hari, siang hari. Nah, itulah menjadi tantangan kita di sini. Kita ingin merubah persepsi orang bahwa dessert itu tidak hanya sekedar makanan yang mungkin porsinya sedikit, bahkan ya kamu makan dessert itu harus beberapa porsi mungkin baru kenyang. Nah, kita harus rubah persepsi itu semuanya. Yang kita jadi tantangannya itu kita ingin merubah persepsi itu, yang dimana dessert itu bukan untuk mengenyangkan perut, tapi dessert itu untuk kita menjual experience, menjual memori, menjual sebuah mungkin kita bisa buat lebaynya itu karya ya, karena dessert itu mungkin tidak seperti main course atau yang kita bisa bilang kayak mungkin nasi goreng atau steak yang di plate dan hanya mungkin disiram saus, tapi ini kita tata satu persatu kondimen dan ingredient itu menjadi mungkin sebuah seni dan lain-lain. Nah, itu sih tantangannya yang kita ingin merubah persepsi sebuah dessert itu apa. Kami berharap bisa melihat lebih banyak lagi menggo-menggo di Bali dan di Indonesia, sehingga kami bisa menyediakan tempat untuk semua orang yang aman, nyaman untuk menikmati sebuah dessert yang healthy, fresh, and beautiful. Nah, karena sudah bertanya-tanya, saatnya mencicipi dessert dari Menggo-Menggo. Ini dia 4 signature menu di cafe ini, yaitu Mango Matcha Latte, Mango Parfait, Coconut Matcha, dan ini dia rajanya, Snow Match Mango. Siapa di sini yang ngiler? Angkat tangan. Pemirsa di rumah, di depan saya ini sudah disediakan 4 menu dari Menggo-Menggo. Yang pertama ada Snow Match Mango, yang kedua ada Mango Parfait, yang ketiga ada Coconut Matcha, dan yang keempat ada Mango Matcha Latte. Selamat makan! Buka setiap hari mulai pukul 9 pagi hingga 11 malam WITA. Pemirsa di rumah dapat menikmati hidangan penutup ini dengan harga mulai dari 45.000 hingga 70.000 saja. Bagaimana? Sudah tertarikkah pemirsa di rumah? Tidak terasa, akhirnya kita sudah berada di akhir perjalanan di Gianyar. Bagaimana? Seru tidak? Ternyata selain menyimpan karya seni yang indah, di Gianyar juga terdapat pemandangan alam yang asri serta makanan yang unik. Pemirsa di rumah wajib datang ya. Nah, pemirsa Infinity Bali Channel, sekarang saya sudah ada di alun-alun kota Gianyar. Lebih tepatnya ini saya berada di taman bermainnya di area playground. Sangat luas di sini, jadi para ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen bawa anak itu bisa menitipkan anaknya. Sekian akhir dari perjalanan saya mengunjungi Taman Siring, Ubud, hingga Gianyar. Buat pemirsa di rumah, sekiranya ada rekomendasi tempat yang ingin kami kunjungi, bisa langsung kirim email di bawah ini. Kayak gitu, saya Tasya dari Bali, pamit undur diri. Dadah! Sudah berada di Ubud.
Sukses.